Oke, kita lanjutkan lagi untuk part 3. Kita akan bahas bagaimana supaya kita mudah menghafal rumus perkalian ini terhadap penjumlahan dan pengurangan. Tadi kita sudah selesaikan untuk yang kasus sin, yaitu kita akan gunakan rumus bensin. Beda itu sin, lalu tanda operasi hitungnya plus atau min itu dilihat dari siapa yang paling akhir. Kalau dia kos maka penjumlahan, kalau dia sin maka pengurangan. Sekarang kita akan lanjutkan ketika dia kos. Perhatikan, kalau kos, ujungnya juga kos. Kalau sin, ujungnya pula adalah kos. Nah, jadi kalau kita buat singkatan apa tuh? Kalau beda tadi sin, nah kalau ini sama nih, kos gitu ya. Kalau sama, maksudnya tuh sama itu kalau kos atau sin itu hasil akhirnya kos gitu ya. Jadi singkatannya adalah saos gitu ya. Saos. Maksudnya Pak, kalau saos itu adalah sama. Kalau soalnya sama, maka nanti jawabannya adalah pasti kos semua. Sambung ya. Jadi kalau sama, saos itu berarti kalau dia sama, kembar maksudnya kos, sin, maka nanti hasil akhirnya juga adalah kos gitu ya. Operasi hitungnya sama. Lihat ketika dia kos, ujungnya tadi ya, kalau kos kan itu S ujungnya, nanti plus dia. Kalau dia ujungnya sin, maka jawabannya negatif. Nyambung ya. Oke, kita pakai contoh. Misalkan, jadi kalau tadi sin itu adalah, bensin, beda sin. Kalau ini saos, sama itu adalah kos, begitu ya. Sekarang kita ambil contoh, misalkan yang sama ya. Misalkan, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Kalau dia negatif, maka dia positif, gitu ya. Berarti kalau seandainya di sininya positif, maka yang di sininya yang negatif. Ya, jadi yang paling beda itu sin. Kenapa ada negatif? Kalau supaya kamu tidak lupa, double sinnya itu ya. Kalau double sin itu apa? Sin di operasi hitung. Maksudnya kalau double sinnya berarti negatif di operasi hitung dan negatif di awal atau di koefisiennya. Jadi kalau sin itu double sinnya. Karena sin kan, sin itu kita anggap saja supaya mudah itu identik dengan negatif. Maka kalau sinnya double, maka negatifnya juga double. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan di operasi hitung juga ada. Sekarang kita contohkan dulu. Ingat saos ya kalau kos. Jadi soal contohnya, contoh misalkan nyatakan atau sederhanakan boleh gitu ya. Nyatakan bentuk perkalian berikut misalnya, berikut sebagai penjumlahan atau pengurangan. Ini cepat ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan secara soal yang bagus. Ini soal yang sederhana untuk mengaplikasikan, memudahkan kita mengingat rumus dengan menggunakan bensin dan saos. Contohnya ini. 1, kita pakai misalkan 4 cos 2x cos 3x. Gitu ya. Jadi yang pertama kamu cek dulu. Ini kan cos nih. Ini cos. Sama enggak? Kalau sama berarti saos. Ya, kalau dia sama berarti saos. Berarti isinya di sini apa tuh? Berarti isinya di sini, mana nih kos? Pasti kos nih. Di sini kos. Ini pasti penjumlahan. Enggak usah khawatir, pasti penjumlahan. Di sini pun kos, pasti pengurangan. Tinggal masukkan. Ini 2 tambah 3 berarti 2x tambah 3x. Di sini berarti 2x min 3x. Itu ya. Nah, di sini operasi hitungnya siapa? Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau cos ujungnya berarti positif dong. Nah, selesai. Terakhir, ingat ini ada 4. Berarti di sini 4 bagi 2 itu 2. Maka jawabannya adalah 2 cos 5x ditambah cos. Ingat 2 ini punya keseluruhan ya. Jangan lupa punya keseluruhan. Oke.
2x dikurang 3x itu adalah cos min x gitu. Nah, jangan lupa bahwa ini dalam kurung, ini cos 5x. Cos min x itu sama saja dengan cos x, pada pertemuan kita sebelumnya sudah dibahas. Maka jawaban akhirnya adalah 2 cos 5x plus 2 cos 2x. 2-nya dikalikan 1 per 1 ke dalam situ ya. Jadi 2 cos 5x ini ada 2-nya, cos x juga ada 2-nya. Sampai sini oke ya. Itu soal yang sederhana dulu. Selanjutnya kita pakai soal yang misalnya berbentuk sin-sin ya, sin-sin nomor 2 tapi dengan angka misalnya. 2 sin katakanlah misalnya 127,5. Wah, ini seru nih. Kemudian sin 97,5 derajat. Nah, ini cek dulu. Ceknya di mana nih? Sin dengan sin. Kalau sama, saos berarti. Di sininya cos, begitu ya. Di sininya juga cos. Nah, jadi kamu udah usah hafal rumus yang susah-susah. Ini pasti plus, ini pasti min, begitu. 127,5 tambah 97,5. 127,5 ditambah 97,5. Kurang besar ya. Kita besar. Ini tadi 127,5 ditambah 97,5. Yang di sini 127,5 dikurang 97,5. Ingat, ini ada siapa isinya, gitu kan? Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ini kan sin-sin ya. Sin-sin itu pasti di sininya negatif. Ya, karena ujungnya adalah negatif. Ini ujungnya negatif. Ujungnya sin. Sin kan min gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah rumus kita itu negatif. Sementara di sini positif. Nah, supaya dia ini jadi negatif, gampang. Tadi sudah dikatakan, kalau di sininya positif, maka harus jadi negatif. Caranya adalah dengan mengalihkan negatif. Maka, ini kita tambahkan tanda negatif. Nah, begitu. Tutup. Sampai sini nyambung? Ulangi lagi. Kalau negatif, maka di sininya positif. Kalau ternyata di sininya positif, maka negatifnya di sini mengalihkan secara total. Secara apa namanya? Mengalihkan semuanya. Si cos ini dikalikan semua dengan dengan catatan kalau di sininya adalah positif. Kenapa? Karena dasarnya adalah harus negatif. Karena supaya mudah mengingatnya adalah karena sinnya double. Sementara ini sinnya double tapi di sininya positif gitu ya. Maka jawabannya nanti tinggal ditambahkan negatif. Kenapa negatifnya cuma negatif 1? Karena kebetulan di sininya 2. Kalau 4 Pak, berarti di sini negatif 2. Nyambung ya? Oke, jadi negatif ini muncul karena di sininya positif. Sekarang hasilnya 127,5 tambah 97,5. Jadi berapa tuh? 127,5 tambah 97,5. Berarti 200. Berapa ya? Cos 225 kali ya. Coba. Tuh. Iya, 225. Kemudian dikurang dengan cos 127,5 dikurang 97,5. Nah, itu 30. Gitu kan? Nah, ditutup. Nah, lalu kita hitung. Cos 225 ini, nah ini di kuadran keberapa nih? Cos 22,5. Ya. Cos 22,5 di kuadran keberapa nih? Yuk, cos 225 di kuadran keberapa? Di kuadran kedua kan 180 tuh yang paling full. Di kuadran ketiga. Ya, jadi cos 225 itu berada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga seperti materi yang lalu bahwa itu kalau dia cos tandanya berubah kan? Karena ganjil ya. 1 dan 3 itu berubah pasangan. Lihat lagi catatan kita yang kemarin video yang Pak. Jadi kalau cos ini nanti akan berubah menjadi sin, gitu ya. Berapa isi di sini? Karena di kuadran ketiga itu 270, kita sudah punya 225, maka sekarang kita kurang sin 45 derajat. Terakhir kasih tanda, di kuadran ketiga itu ingat secinta cos. Di kuadran ketiga yang positif hanya tangen, ini cos, maka jawaban kita adalah negatif.
Jadi cos 225 itu setara dengan min sin 45 derajat dikurang cos 30 derajat. Jadi sama dengan negatif, ini hasil dari sini, min sin 45. Sin 45 itu min setengah akar 2. Cos 30 itu adalah, ini operasi hitungnya, min cos 30 setengah akar 3. Kalau dikalikan dengan negatif, maka jadinya setengah akar 2, begitu ya, plus setengah akar 3. Karena sama-sama setengah, pakai sifat pengelompokan, jadi setengahnya keluar, di sini akar 2 plus akar 3. Nah, inilah jawabannya. Gitu ya. Nah, jadi trigonometri ini tetap tidak bisa kita melupakan modal dasar kita, yaitu konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dia berturut-turut, mulai dari perbandingannya yang sederhana, ya, kemudian identitasnya tetap dipakai nanti, rumus-rumus penjumlahan sudah harus dihitung, dipakai lagi, sudut ganda, sudut rangkap, ya, tidak macam-macam, tapi persamaan juga dipakai. Nah, jadi dia berkelanjutan. Artinya ketika kita sudah belajar yang ini, yang kemarin lupa, ya terpaksa dibuka lagi. Gitu ya. Kemudian kuadran-kuadran, kemudian sudut berelasi, itu tetap dipakai. Baik, mengingat waktu, ini daring, kami yakin kamu banyak materi pelajaran yang lain yang akan dipelajari. Nanti video ini akan Pak upload ke YouTube, silahkan pelajari berulang-ulang. Yakinlah apa yang kamu pelajari sehari ini atau materi ini bermanfaat ketika nanti kamu akan mengikuti beberapa macam tes misalnya. Yang paling dekat adalah ulangan harian, nanti ada ulangan semester, nanti ada AKM, nanti ada ketika kamu mau masuk perguruan tinggi negeri, khususnya kamu akan kuliah di jurusan-jurusan yang MIPA, maka akan ketemu dengan trigonometri. Demikian, nanti kalau ada kesalahan, ada koreksi, silahkan hubungi Pak, tidak ada masalah. Nanti kita akan perbaiki. Tolong perhatikan tanda operasi hitungnya, kemungkinan besar Pak punya peluang salah dalam menghitung. Karena kalau ngajar buat video ini kan tidak berinteraksi dengan kamu, sehingga kemungkinan besar bisa salah karena yang dihadapi cuman laptop yang tidak bisa ngomong gitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal yang bagus. Nah, ini soal-soal yang sederhana yang hanya menunjukkan bagaimana kita supaya mudah dalam mengingat rumus konversi ini. Artinya rumus perkalian yang diubah menjadi penjumlahan dan pengurangan. Kalau dia sama, kamu ingat saos, berarti soalnya kembar, hasilnya mesti cos. Tanda operasi hitung yang ini ya, penghubung ini, plus dan min ini dilihat dari siapa soal yang kedua. Jadi kalau cos itu positif, kalau sin lihat sin itu negatif. Kemudian untuk yang sama kita ingat, kalau yang beda itu kita ingat istilah bensin. Beda nanti jawabannya sin. Operasi hitungnya siapa yang lebih dulu? Kalau soalnya sin cos maka plus, kalau dia cos sin berarti negatif. Semoga bermanfaat. Pak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.